dan rombongan Bapak Bupati. Soal gambara tentara Rijabeda Mulia. Jangan jangan dia tentara Rijabeda Mulia. Terjemura Yesus Cira Narayan Terjemura kita akan menyaksikannya. Dan sesudah itu ketua majelis daerah dan staf dan perangkatnya akan masuk dan bekerja di dalamnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan ini, kalau kita ikuti dengan seksama, sangat jelas bagaimana Musa memimpin bangsa itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, menurut tradisi orang Israel yang keluar dari Mesir pada saat itu dibawa kepemimpinan Musa, pada saat itu berjumlah 2 juta orang, kurang lebih 2 juta orang. Itu jumlah yang sangat banyak sekali, dan jumlahnya itu sama dengan kita orang Papua di tanah Papua dan Papua Barat. Itu jumlahnya 1.800.000 ya kita. Dan orang Israel menurut tradisi
itu 2 juta orang dibawa ke kepemimpinan Musa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian pada saat itu. Dan ketika ada masalah dan persoalan, saudara-saudara, Bapak Ibu, bayangkan Musa harus menghadapi satu persatu. Wah, ini luar biasa. Bayangkan kalau semua orang mau datang ketemu Pak Gubernur atau Bupati, wah itu luar biasa. Dan itu yang terjadi. Iya, semua mau datang ketemu majelis umum, itu yang terjadi. Dan Musa kewalahan menghadapi situasi ini. Lalu bapak mantunya yaitu Yitro. Nah, kadang-kadang mungkin kita ini terlalu pintar jadi tidak mau dengar nasihat dari bapak mantu, iya toh? Tapi nasihat dari bapak mantu Yitro ini jitu dan luar biasa. Yitro lihat, tapi waduh, ini kalau Musa lakukan tugas begini, pekerjaan tidak selesai, masalah tidak selesai, pelayanan tidak selesai, perjalanan tidak akan selesai sampai ke tanah perjanjian. Dan Yitro memberikan nasihat kepada Musa yang luar biasa. Dan tujuan nasihat itu adalah supaya segala perkara, segala masalah, segala persoalan diselesaikan dengan segera dan selesai. Inilah pemimpin yang tidak melayani dengan seorang diri. Saudara-saudara, dan nasihat daripada Yitro itu saya singkatkan saja Bapak Ibu. Ayat 17 berkata begini. Tetapi mertua Musa menjawab, tidak baik seperti yang kau lakukan ini. Seorang pemimpin jangan melayani seorang diri, harus mendelegasikan tugas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yitro katakan Musa ini nabi besar ini. Tuhan yang langsung pilih dia, Tuhan yang langsung angkat dia pimpin orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Yitro katakan, Musa tidak baik, apa yang kau bikin ini tidak baik, kau bikin susah kau sendiri. Kau duduk sampai malam, istri dan anak-anak mungkin tunggu di rumah, keluarga tunggu, kau nanti sakit dan lain sebagainya. Jadi bagi tugas, itu sebabnya ada bupati, ada kepala distrik, ada kepala itu dan lain sebagainya. Dan Musa mendengarkan itu baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, di ayat 18 juga jelas, engkau akan menjadi sangat lelah. Engkau sendiri bahkan bangsa ini akan menjadi sangat capek. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan nasihatnya yang ketiga di ayat 21 dikatakan di sini. Di samping itu cari dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Bapak Ibu, saya kira Yitro ini seorang yang betul-betul ahli dan hebat di dalam ilmu kepemimpinan ini. Dan bukan saja dari segi ilmunya, tetapi tuntutan moral dan etikanya sangat-sangat tinggi. Dia nasihati dan katakan, pilih orang-orang yang takut akan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, orang-orang yang dapat dipercayai. Nah ini. Dan yang ketiga, orang-orang yang benci kepada pengejaran suap. Wah ini luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan meresmikan gedung ini. Tapi gedung ini perlu orang untuk bekerja di dalamnya. Gedung ini tidak akan bekerja sendiri. Dia memerlukan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Jangan sampai
kita meresmikan gedung ini lalu kosong. Ya, harus diisi dengan orang-orang yang hebat seperti ini, yaitu orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang dipercayai, dan orang-orang yang benci kepada pengejaran suap. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa mengikuti nasihat itu, lalu dia mengangkat baginya pemimpin atas 1000 orang, pemimpin atas 100 orang, pemimpin atas 50 orang, dan 10 orang. Dan akhirnya masalah selesai. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, majelis daerah, mari sesudah kita meresmikan gedung ini, majelis daerah tidak bisa kerja sendiri. Perlu sekretaris, perlu bendahara, perlu koordinator-koordinator, bidang-bidang dan lain sebagainya, supaya kantor ini hidup dan kantor ini bisa bekerja sebagai pusat informasi, pusat administrasi, pusat di mana segala pelayanan diatur di sini, dan akhirnya pelayanan di majelis daerah Catubo ini maju dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Jadi jangan sampai kita meresmikan gedung ini lalu ketua majelis daerah sendiri di sini. Jangan. Harus semua masuk, datang dan bekerja supaya tugas dari majelis daerah itu menjadi ringan, pelayanan lancar, dan jemaat kita maju, kerohaniannya mantap, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. 1963 dan mendirikan Jemaat Immanuel Catubo berdiri pada tahun 1994. Nama Catubo sesuai dengan bahasa aslinya adalah Mecatubo. Nama Mecatubo adalah ucapan dari salah satu bahasa ibu yang ada di Pegunungan Arfak, yaitu bahasa Atam, yang berarti kayu yang sejenis dengan kayu jati. Baru kita uraikan atas suku bahasa masing-masing. 1. Kata mecap berarti kayu yang sejenis dengan kayu jati. Kata tu berarti condong, sudah kering, sudah. Kata bo berarti puncak. Dalam bahasa So, cukup belum itu. Nama Catubo berarti kayu yang mirip sejenis kayu dengan kayu jati yang condong dan puncak. Kayu mecap hidup sampai kurang lebih 1940 sampai 1950. Baru kering sendiri tanpa ditebang orang. Nama Catubo tidak menetap pada satu tempat, melainkan berpindah-pindah berada di 3 tempat. 1. Kampung Catubo itu sendiri tempat masih kosong sekarang. 2. Nama Catubo dipindahkan ke kampung Timahim, juga dalam bahasa Hatam, yang berarti samping atau lebar. Nama Catubo dipindahkan ke kampung Timahim dengan alasan bahwa kampung Timahim adalah tempat lahirnya Injil dari Minyambo. Ke Catubo pada tahun 1964 sehingga kampung Timahim ditetapkan sebagai kampung Catubo, yang sekarang orang menyebut nama Catubo Lama. Karena waktu itu kampung Mecom
karena waktu itu Kampung Meconti, Kampung Ingabo, Kampung Timto, dan Kampung Cikrek masing-masing bergabung untuk membangun gereja yang menggunakan bahan lokal seperti daun hatap, kulit kayu dan rotan, serta kayu buah. Nama gereja waktu itu adalah TEAM atau tim. Setelah tahun 1964 sampai 1966, gereja sudah berkembang dan banyak yang mengalami perubahan dalam pelayanan. Maka kampung-kampung yang tadi berkembang kembali ke kampung masing-masing untuk mendirikan gereja, yaitu Gereja Meconti yang sekarang Meiresep Meconti. Pendirinya Bapak almarhum Noah Kindo, yang sekarang anaknya jadi Bupati Manokwari. Albert Doan Siba dan Yohanes Doan Siba yang diutus oleh misionaris ke Moskow, sekarang sudah meninggal. Gereja Indabo, nama sekarang adalah Pami Indabo. Pendiri adalah Bapak Yohan Doan Siba, Pami Doan Siba, Yakob Doan Siba. Dan Gereja Timto, nama jemaat sekarang Efata Ishak Timto. Pendiri Bapak Ishak Doan Siba, Bapak Maudung Doan Siba. Dan Gereja Jigrek, nama sekarang adalah Nasaret Jigrek, dan pendirinya Bapak Thomas Doan Siba. Catubo, yang namanya Jemaat Immanuel Catubo, dengan pendirinya Bapak Mehun Magau Nabi Doan Siba, Lam Petrus Doan Siba Pit Salabai. Jemaat-jemaat yang tersebut di atas berjalan selama sampai tahun 1973. Misionaris merencanakan membuka lapangan terbang seperti pos pelayanan, yaitu Catubo, Hing, dan Mokam. Semua perjuangan gereja setiap kampung bergabung untuk kerja lapangan terbang, dan mereka bangun gereja sendiri dengan bahan lokal. Ada di tempat disinilah disebut Catubo baru, tetapi jarang disebut orang. Dan gereja sudah berkembang, maka pada tahun 1974 terbentuk pemerintah desa, yaitu Desa Catubo, yang dikepalai oleh seorang kepala desa adalah Perminas Doan Siba, sekretaris Ishak Doan Siba. Dan Desa Catubo waktu itu masih ada di distrik Kormare sampai di Minyambo. Akhirnya sampai beberapa tahun kemudian Catubo dibentuk jadi distrik meliputi 21 kampung, dan dengan adanya pemerintah distrik, maka jemaat bertambah banyak dan memiliki syarat untuk membentuk majelis daerah baru. Maka pada tanggal 28 Agustus tahun 2008 Catubo siap mekarkan majelis daerah dari induk Minyambo sampai saat ini. Majelis daerah Catubo berusia 14 tahun, dan majelis daerah Catubo menaungi 16 jemaat. Majelis daerah Catubo dari periode pergantian pada tahun 2018, majelis daerah Catubo memprogramkan untuk membangun kantor majelis daerah pada tanggal 6 Juni tahun 2019 dan selesai bulan Mei tahun 2020. Tetapi karena COVID-19 sehingga belum bisa diresmikan, dan tapi pada hari ini Sabtu tanggal 2 April 2022 kantor majelis daerah Catubo bisa diresmikan. Sumbangan untuk membangun kantor majelis daerah Catubo
tahun 2019-2020. Pegawai negeri sipil se-distrik Catubo 48 juta rupiah. Pegawai sekretaris kampung se-distrik Catubo 6 juta 500. Kepala kampung se-distrik Catubo 11 juta 500. Aparat kampung se-distrik Catubo 8 juta 800. Pekerjaan kampung se-distrik Catubo 1 juta 300. Jemaat-jemaat se-majelis daerah Catubo 9 juta 545.000. Bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat 1 miliar 300 juta rupiah. Bantuan dari pemerintah Kabupaten Pegunung Arfak 100 juta rupiah. Bantuan dari Bapak Hermus Indo SPMA 40 juta rupiah. Bantuan dari Yayasan Kaki Seribu Arfak 100 juta rupiah. Bantuan dari Yayasan Puncak Arfak 60 juta rupiah. Jumlah total anggaran pembangunan kantor Majelis Daerah Catubo 1 miliar 600 juta 85.640 rupiah. Anggaran semua dipakai untuk membangun kantor Majelis Daerah Catubo. Dari kami panitia pembangunan bersama dengan Ketua Majelis Daerah Catubo menyampaikan kepada Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Bapak Bupati Kabupaten Pegunung Arfak, Ketua DPR Pegunung Arfak, Bapak Bupati Manokwari sebagai keluarga. Kantor Majelis Daerah Catubo masih banyak yang kekurangan dan yang belum diselesaikan. Sebagai berikut: 1. Pembangunan aula kantor Majelis Daerah Catubo yang sebentar lagi akan peletakan batu pertama. 2. Melanjutkan sisa pembangunan pagar keliling kantor Majelis Daerah Catubo. Maka kami dari Badan Pengurus Majelis Daerah Catubo meminta dukungan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Ketua DPR Papua Barat, Bupati Kabupaten Pegunung Arfak, Bapak Bupati Manokwari sebagai keluarga, meminta dukungan program Majelis Daerah Catubo yang banyak belum diselesaikan. Terima kasih kepada PT Testega Permai yang sudah membantu membangun kantor Majelis Daerah Catubo. Karena Injil lahir di Minyambo sampai ke Catubo, maka segala berkat Allah bersumber berkat sudah bertahan di bumi Injil Minyambo ke Catubo. Untuk mendapatkan berkat itu, siapa yang bekerja dengan jujur, maka melihat tanda heran yang satu kepada satu tanda heran yang lain. Amin. Moto: membangun dengan iman, melayani dengan kasih. Sekian dan terima kasih. Panitia peresmian kantor Majelis Daerah Catubo. Bulan Desember tahun 2021, namun kita kendala di COVID-19. Makanya tidak diresmikan sampai dengan saat ini. Kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita semua 16 jemaat di distrik Catubo, sehingga Tuhan izinkan kita untuk meresmikan gedung yang mewah di Pegunungan Arfak, secara khusus di MD Catubo. Semua karena bukan karena kemampuan dan kemampuan kita, tetapi hikmat dan karunia Tuhan kepada kita, sehingga hikmat dan karunia itu melalui anak-anak kita dan saat ini menjabat sebagai bupati,
wakil bupati, kepala-kepala PD di masing-masing instansi Kabupaten Manokwari, Pegawai Arfak, dan Provinsi Papua Barat. Saat ini anak-anak itulah yang jadi berkat bagi kita di Pegawai Arfak sehingga gedung yang mewah ini bisa berdiri. Yang pertama, kemasukan anggaran dari Majelis Daerah Catubau 20 juta. Yang kedua, Komnas Jemaat DMD Catubau menyumbangkan dana 17.500.000 dan 27 pegawai di lingkungan Majelis Daerah Catubau, khususnya di Distrik Catubau, menyumbangkan dana sebesar 81.100.000. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat menyumbangkan dana sebesar 300 juta. Bupati Manokwari menyumbangkan dana sebesar 150 juta. Dari Bupati Pegawai Arfak sebesar 300 juta. Bupati Kabupaten Manokwari Selatan sebesar 50 juta. Keluarga Yosef Saroy menyumbangkan dana 20 juta. Ketua panitia saya sendiri menyumbangkan dana 50 juta dan babi 5 ekor. Kepala Dinas PU 20 juta. Bapak Umum Kabupaten Pegawai Arfak 20 juta. Kepala Distrik Catubau 25 juta. Bapak Yusakwan, anggota DPR Kabupaten Pegawai Arfak 20 juta. Kepala Kampung dan Aparat di Distrik Catubau menyumbangkan dana sebesar 59.700.000. Dari Bapak Aprilindo sebesar 2 juta. Dari Bapak Inspektorat Kabupaten Pegawai Arfak sebesar 10 juta. Sekda Kabupaten Pegawai Arfak sebesar 20 juta. Dari Bapak Joni Tuan Siba sebesar 10 juta. Tanggal 2 April 2022 dengan didasari nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya Gubernur Papua Barat dengan ditandai pembukaan selubung papanama kantor MD Catubau. Tuhan memberkati Pak PMD dan semua pihak untuk kita semua menjadi berkat bagi semua. Amin. Tanggal 2 April 2022 dengan didasari nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya Gubernur Papua Barat dengan ditandai pengutingan kita dengan demikian resmi kantor Majelis Daerah Catubau dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, oh, Tuhan Yesus, oh,
tanggal 2 April 2022 dengan didasarkan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya Gubernur Papua Barat meletakkan batu pertama pembangunan Aula Majelis Daerah Cakubau. Tuhan memberkati panitia pembangunan, memberkati semua pihak yang terlibat sehingga aula ini dapat dibangun, selesai dan dapat diresmikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan nama Bapak Gubernur Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Pak Baru, Pak Gubernur Selatan, Ketua Majelis Umum, dan juga Ketua DPR Provinsi Bendana, dan semua pimpinan DPD Provinsi Papua Barat, Wakil Bajak, Langsel, dan kembali di daerah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin yang saya hormati. Terima kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Bupati Kabupaten Papua Barat pada hari ini tanggal 2 April tahun 2022 dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya meletakkan batu pertama yang ketiga. Dengan nasi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya Tuhan memberkati rencana pembangunan aula di Cakubau, panitia dan juga semua orang yang semoga ini bisa dapat selesai tepat waktu untuk hormat dan kemuliaan dari nama Tuhan. Selesai, saya mengatakan. Terima kasih Bapak. Nanti bantu wujud ya. Juga Ketua DPRD Kabupaten Tengkondama, Kabupaten Pegunungan Arfak, inilah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, tanggal 2 April tahun 2022, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kepala gereja, pusat peribadatan, puji-pujian dan penyembahan kita. Saya, Bupati Manokwari, dengan ini meletakkan batu pertama yang keempat untuk pembangunan gedung aula kantor Majelis Daerah Cakubau, dengan harapan Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang memiliki pekerjaan ini akan memberikan kemampuan kepada semua pihak yang berkontribusi untuk pembangunan aula ini, untuk aula ini dapat dikerjakan dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya meletakkan batu. Meletakkan batu yang kelima, melambangkan 5 roti. Bisa pas. Di tempat ini disaksikan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, kepala gereja. Maka Tuhan akan memberkati panitia dalam pembangunan anaknya Yesus Kristus dan Barantan Roh Kudus menuntun panitia sehingga pembangunan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Amin.
keluarga akan membantu panitia 20 juta nanti sebetulnya kami silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Anak dan Roh Kudus, saya letakkan batu. Ya, baik. Sumbangan saya izin Pak Gubernur, walaupun Pak Wagub masa jabatan akan berakhir di tanggal 12 Mei, saya tetap akan memperjuangkan apa yang hari ini kita nyatakan sampai kita ini akan selesai. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Bersama Forkopimda yang saya tidak sempat sebut satu persatu, yang saya hormati dan sekalian. Dan saya ini jauh di Ronaba, tapi tidak tahu karena Roh Kudus, saya kepada sesuatu buat meletakkan batu pertama yang ke-9. Sekian dan terima kasih Tuhan untuk kita semua. Oh, memiliki sebuah gedung yang permanen. Mari kita tepuk tangan. Resmian kantor majelis daerah Jatubo, sebagaimana telah kita dengarkan dalam laporan tadi, adalah bukti nyata dari komitmen kita semua, baik pihak gereja, adat, pemerintah, untuk mewujudkan misi kerajaan Allah di bumi yang olehnya kita ada sebagaimana ada hari ini. Saya mengawali sambutan singkat ini dengan menyampaikan apresiasi. Biasanya saya menyampaikan apresiasi lebih awal oleh karena sepanjang pengetahuan saya sebagai Ketua Majelis Umum dalam berbagai kesempatan, hari ini adalah hari di mana hadir secara lengkap pimpinan pemerintahan dari provinsi dan 3 bupati, walaupun ada kesempatan lain, dan ini membuat hati saya penuh dengan syukur karena hasil dari Injil itu telah ada di depan mata kita melalui anak-anak Tuhan yang Tuhan terus angkat, melalui berkat-berkat Tuhan seperti yang kita lihat hari ini. Dan karena itu tidak ada kata lain selain kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. Dan hari ini biarlah kita kembali dengan komitmen baru. Tentu sambutan saya mengawalinya, tapi ada lagi sambutan selanjutnya, firman Tuhan. Kita kembali dengan sebuah komitmen baru untuk melanjutkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan kerja kita. Sebagai Ketua Majelis Umum, merasakan bagaimana kasih Tuhan lewat uluran tangan anak-anak Tuhan. Izinkan saya Pak Gubernur hari ini mewakili GPKIC Indonesia. Ada 63 MD termasuk MD Jatubo menyampaikan terima kasih oleh karena Bapak sudah menjadi alat di tangan Tuhan untuk memfasilitasi pekerjaan Tuhan dengan membangun tidak hanya gedung gereja, tetapi kantor-kantor, mulai dari kantor Majelis Umum yang sangat megah yang ada di Sowi 3, dan dilanjutkan dengan beberapa kantor majelis daerah di beberapa tempat termasuk hari ini. Sehingga kami sekali lagi berterima kasih di satu sisi, tetapi di sisi yang lain saya ingin mengingatkan kita semua bahwa pekerjaan yang sebagaimana khotbah tadi adalah bahwa gedung ini sudah disiapkan oleh Tuhan. Selanjutnya kita, Majelis Umum, Majelis Daerah, Majelis Jemaat harus menggunakan fasilitas ini untuk fungsi, untuk apa kita dipilih, dipercayakan untuk melayani. Saya percaya seluruh Ketua Majelis Daerah, Majelis Jemaat, hamba-hamba Tuhan sudah dan sedang mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, yaitu kita lanjutkan pembinaan kerohanian.
Karena itu tugas kita. Kita tidak bisa bangun jalan karena gereja punya tanggung jawab adalah mengubah manusia yang ada untuk takut Tuhan supaya semakin hari kita dapat Tuhan dan sama. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang luar biasa ini saya sangat berterima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan tadi. Kalau saya seperti Musa, berarti ketua MD itu pemimpin 1000 orang. Di bawahnya ada pemimpin 100, ketua majelis jemaat. Di bawah ketua majelis jemaat ada ketua PW, PKB, dan seterusnya. Mari kita bagi tugas ini habis, supaya masing-masing bekerja dengan panggilan dan tugasnya, sehingga ada kemajuan di bidang kerohanian. Jangan sampai pembangunan fisik dan kerohanian tidak jalan, itu tanggung jawab kita. Sebagai contoh kecil, orang-orang mabuk di pinggir jalan itu memang polisi kita bisa panggil mereka, tapi itu nomor 2. Kitalah yang harus membina mereka. Amin. Kira contoh kecilnya seperti itu. Itulah sebabnya pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa puji Tuhan, GPKI hari ini terus bertumbuh secara rohani, secara kuantitas. Periode pertama yang lalu ada jumlah jemaat sebanyak 82 di seluruh Indonesia. Tapi pada tahun ini jemaat di seluruh Indonesia sudah bertumbuh, ada di Nias, ada di Jawa Barat, dan Injil dari Tanah Besar Papua Barat, Pegunungan Arfak ini sudah terus maju, dan hari ini ada 604 jemaat di seluruh Indonesia. Puji Tuhan. Ada 64 majelis daerah atau klasis, termasuk klasis atau majelis daerah Cetuk. Oleh karena itu, kami hari ini selaku Ketua Majelis Umum, kami berterima kasih dan terus akan melakukan tanggung jawab kami sebagaimana panggilan untuk pembinaan kerohanian. Majelis Umum pada waktu yang lalu, periode pertama saya mencanangkan untuk kita membuat film Yesus di dalam bahasa Soap, Hatam dan Mea, dan saya kira bapak-bapak dalam berbagai kesempatan saya sambutan dan singgung itu tahun 2017 periode pertama, dan waktu periode kedua di Jayapura saya berpikir mungkin akan visi itu tidak terwujud, tetapi karena dipercayakan untuk periode kedua, maka oleh anugerah Tuhan hari ini izin saya laporkan dan mohon didoakan bahwa film Yesus yang diangkat dari Injil Lukas sebagai sarana penginjilan yang efektif di seluruh dunia, yang diproduksi oleh Campus Crusade for Christ yang berkedudukan di Amerika, di seluruh dunia sudah didubbing atau disulis suara ke dalam 1960 bahasa daerah, dan bahasa Soap, Hatam dan Mea masuk dalam angka itu sehingga menjadi 1000, tahun ini menjadi 1962, 63 dan 63. Puji Tuhan. Sedang dikerjakan di kantor Majelis Umum sebagai bagian dari upaya pembinaan kerohanian. Kemarin minggu pertama bahasa Soap sudah selesai dan hasilnya excellent. Akan dipublikasikan pada tahun ini juga. Masuk di YouTube, jadi seluruh dunia tahu bahwa warga GPKI sudah memiliki film Yesus dalam bahasa Soap, Hatam dan Mea. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Izin saya boleh putar sedikit cuplikannya untuk didoakan. Ini hanya singkat saja, tapi hal ini berkaitan dengan bagaimana pembinaan kerohanian khususnya bagi warga gereja melalui pembinaan kerohanian secara khusus pembinaan mental dan spiritual. Jadi bahasa Soap, ada orang Soap di sini, coba angkat tangan. Kantor sana itu tidak pegang ikut saya, jadi semua itu dibaca ini kembali, baca firman Tuhan ini. Renungkan, kenapa saya seorang menyendiri? Ini birokrasi pemerintahan yang butuh atas sampai ke bawah, sampai kepala kampung, kepala distrik. Mari
tugas tadi, firman tadi semua harus camkan itu. Ingat. Saya wakil bupati, pernah Pak kita orang tua kita baru lulus tiba dipegang selalu ingatkan kamu ada tempat tugas atau tidak, ada bantu bupati atau tidak, ingat itu semua. Firman tadi sudah jelas untuk kita semua. Jangan bupati jalan sendiri. Saya ke berapa minggu ini saya ada di beberapa distrik, tidak ada UPD yang ikut saya. Masyarakat mengusulkan untuk pendidikan, kesehatan, jalan, semua yang lain tidak ada. Nanti saya bilang, kemarin saya marah dengan bupati. Ini kalau kebun, saya bisa bikin kebun ini sendiri. Rumah kaki 1000 saya juga bisa bikin sendiri. Lari maraton saya bisa kamu ketinggalan, saya lari sendiri. Tapi ini butuh birokrasi pemerintahan, ini butuh dari atas sampai ke bawah. Kita semua kerjasama. Itu. Saya bisa memenangi. Saya bilang banyak. Kalau saya mau lantik jabatan, semua bakalan. Begitu kita mau duduk untuk bekerja, untuk melayani masyarakat, tidak ada. Dosa Medan, dosa Lipo. Untuk kita semua, kalau kita tidak bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat kita dipegang ini. Ya, itu firman tadi jelas, nanti semua baca. Ya, supaya jelas untuk kita. Kalau tadi gereja tadi sudah, majelis semua punya urusan sudah bicara, bagi tugas sudah habis. Tapi saya bicara sedikit untuk kita yang ada di birokrasi pemerintahan, bupati, wakil bupati, sekda, DPR, sampai ke pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala distrik, kepala kampung. Jangan semua ada di Manokwari, semua lain masyarakat kita dipegang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua suku besar Arfak yang ada di Manokwari Raya ini, semuanya penakut suami besar. Saya lihat, satu orang meninggal tidak ada yang bilang puji Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tidak ada. Semua ingat, kita mati ini Tuhan yang panggil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang cipta, Tuhan yang istimewa, Tuhan Muho, Tuhan yang dia, Tuhan yang panggil, Tuhan yang itu tidak ada di otak kita semua orang Arfak ini. Stop. Ya. Sekarang ada hamba Tuhan tua meninggal, Tuhan paku tembak, paku bunuh, bilang itu suami bunuh, curiga sana, curiga sini, itu stop. Kita meninggal ini, kita yang bicara, saya juga besok meninggal. Saya punya tetel moyang di jalan dari Warsirawi sampai hidup ke Satu Bongin sampai ke King sana tidak ada yang hidup selamanya. Kita semua miskin, kaya, tua, muda, kita semua akan meninggal. Kita stop bertobat. Injil ini sudah lama di Menyambut, di Testega, di Surure, atau di sana. Stop. Kita meninggal jangan persoalkan. Ya itu, saya titip pesan satu itu saja. Yang kedua, emas banyak yang cari dari Wariori sampai ke bawah sini. Itu hal-hal yang tidak baik juga ada di dalam. Saya minta diawasi. Kepala kampung, kepala distrik, kepala suku yang ada di wilayah ini awasi itu. Ada perjudian, ada yang lain-lain. Bawa perempuan nakal ada di bawah. Hati-hati, ini daerah Injil. Ya. Alat-alat berat juga masuk, itu merusak jalan dari sana. Saya pernah bakal lagi di pegang nih gara-gara alat berat di jalan, melintas jalan yang kita sudah bangun. Hotmix lagi bikin rusak. Jadi mari kita semua tanggung jawab itu semua. Ya. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mari kita baca firman Tuhan tadi. Mari kita meninggal hamba Tuhan sampai ke jemaat yang meninggal, jangan kita persoalkan. Itu titip pesan saya juga itu saja. Ya. Saya lihat saya ke pintu ini ada hamba Tuhan penginjil yang masuk pintu ini bang. Yang ikut itu suami dari. Kita takut itu siapa yang suami? Siapa? Moyang orang sepanjang Wadori sampai ke sana Melia saya datang suami. Tidak ada suami sekarang. Rumah ini juga saya punya tapi tidak ada. Kita cek di sini tidak dapat suami yang di belakang di Wadori tidak ada. Terus kita takut siapa? Bupati juga suami kan? Saya bukan suami. MU bukan suami. MD Satu bukan suami. Kita semua ini bukan suami. Kita anak Injil, anak Tuhan, anak jelas. Itu saja yang ada hati kita. Saya tidak bicara banyak, cuma itu saja kepada kita semua. Saya atas nama pribadi, keluarga, pemerintah, dan masyarakat, saya menyampaikan selamat untuk menggunakan kantor MD yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Selesai. Waktu saya beri sama-sama. Yang sangat saya hormati, kasihi dan banggakan Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat
tidak hanya sebagai gubernur, tetapi beliau juga adalah kepala suku besar Arfak. Kita bersama-sama melalui ketiga tokoh telah merintis peradaban di Kabupaten Manokwari bagi kita semuanya, yaitu Bapak Dr. Andrews Domingus Maraca. Mari kita saya hormati dan kasihi Bapak Ketua Umum Majelis Umum Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, yang kita tahu bersama-sama setia untuk melayani di gereja ini dan dipakai oleh Tuhan dalam periode yang kedua ini untuk terus melayani dan mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi kita semuanya. Yang sangat saya dan kasihi Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, adik saya Organes Bogor. Mari kita beri yang sangat saya hormati dan kasihi Bapak Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak, Bupati tuan rumah untuk kita semua. Kalau Bupati ini, ya moyang dari sini sudah, baru ke King sana. Jadi tidak hanya saya yang dari sini, tapi juga Pak Bupati. Jadi saya hormati dan kasihi Bupati Manokwari Selatan. Saya Markus Suaran, terima kasih hari ini Tuhan sudah mengizinkan Bapak untuk ada bersama-sama dalam kebersamaan yang luar biasa. Ya, Pegunungan Arfak ini hanya dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan, tetapi sesungguhnya kultur kita satu. Di Arfak, So, Lea, kemudian Ona, Empur, juga ya Hatam Pantai, ya Hatam Pantai itu yang Waran, kemudian juga Mansim. Nah, itu hatam yang ada di pesisir pantai. Kemudian Poskona tidak bisa dipisahkan dari Arfak, tidak, karena ada kemiripan dipisah oleh wilayah. Kemudian yang saya hormati dan kasihi Pak Pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, ya Pak Asisten 2 dan juga Kepala Dinas Sosial Bapak Lazarus Indo, juga Bapak Edward Tuan Siswa Kepala Biro Kesra, dan pimpinan OPD yang lain. Juga yang saya hormati dan kasihi Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak. Semua pimpinan OPD baik di pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Ketua MD, Tatubau, dan seluruh MD yang juga ikut hadir. Juga para hamba-hamba Tuhan, ya, tokoh-tokoh penginjil, terutama anak-anak dari Tetep Nagi Doan Siba. Ini adalah yang merintis penginjilan di Tatubau, yang kemudian orang tua saya juga ikut, kemudian juga Barnabas punya orang tua juga ikut, ya. Jadi kalau Ketua MD Tatubau ini adalah anak kandung dari Bapak Pinagi Doan Siba. Ya, menjelaskan bahwa kemudian Eli Doan Siba punya anak yang tadi Eli Doan Siba itu, ya, orang Arfak yang pertama kali dipercaya untuk menjadi kepala proyek kemanusiaan di Minjambong. Jadi kita di wilayah suku Hatam ini, Hatam So, itu Eli Doan Siba adalah salah satu anak penginjil dari Bapak Pinagi Doan Siba yang pertama kali mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pimpinan proyek kemanusiaan yang dibangun oleh Misitin untuk membangun pertanian, juga air bersih, peternakan, dan juga perumahan di Kabupaten Pegunungan Arfak. Terima kasih Pak Ketua MD dan juga semua MD di wilayah Hatam, tapi juga So dan Meyah
yang juga hadir pada kesempatan ini. Dan saya hormati dan kasihi para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan seluruh warga jemaat. Tak lupa juga Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bondama, terima kasih atas kehadirannya tempat ini. Pertama tentu, ya saya mengajak kita semua bersyukur. Ya. Masih dong kita terenda, ipahitong itu bak Tuhan Allah. Lewat Tuhan dokno, mengakennya ini. Dia mengasihi kita semua. Karena kita mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu, lalu berkat Tuhan mengalir mengikuti kasih dan perkenan. Saya percaya bahwa ada orang-orang tua yang berani bayar harga ketika itu. Amin. Arfak zaman itu tidak seperti sekarang ini. Kalau berjalan dari satu opsi ke kota mesti nginap berapa hari di jalan. Kalau hujan tidak pakai payung, tapi potong daun, tikar dan lain sebagainya, ayam jadi payung, baru kemudian kita memakai itu. Makan pun tidak enak, ya, semuanya tidak. Tapi saya percaya hari ini kita mengalami pembaharuan yang luar biasa. Amin. Mengalami perubahan yang luar biasa. Pembaharuan dan perubahan ini adalah sesungguhnya berkat Tuhan yang Tuhan tunjukkan oleh karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena itu kita bersyukur bersama-sama hari ini. Suatu peristiwa yang sangat luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Majelis Umum. Tidak seperti biasanya Pak Gubernur jalan sendiri meletakkan batu di mana. Kemudian Bupati Manser pun ada di Kabupaten Pegunungan Arfak, juga Pak Bupati, bahkan saya di Manokwari. Tapi hari ini berkat kemurahan Tuhan kita ada di hari ini distrik Catubo dan juga MD Catubo dan gereja-gereja hari ini mendapatkan berkat yang luar biasa. Tidak hanya berkat untuk kita meresmikan kantor Majelis Umum hari ini, tetapi semua orang ada di sini. Semua orang yang ada di sini datang dengan berkat yang ada di sini. Mereka akan pergi dari tempat ini, tapi saya percaya doa mereka semua apa yang diletakkan di sini, mereka akan melepaskan berkat untuk Bapak Ibu semua. Kita bersyukur untuk semua peristiwa yang Tuhan sudah kerjakan, terutama peristiwa penginjilan yang Tuhan nyatakan, dan kita punya orang-orang tua bayar harga, dan kita semua sudah menerima Injil, dan hari ini kita menjadi benih-benih Injil yang hari ini bertumbuh di medan penginjilan, dan kita bersyukur berkat ini ya sudah membuktikan pada kita semua bahwasanya suku Arfak tidak seperti 50 bahkan 100 tahun yang lalu. Kita sudah mengalami transformasi, perubahan dan kemajuan yang sangat luar biasa. Karena itu Bapak Ibu semua, saya ingin mengajak kita semua, kalau kita sudah ada di rumah berkat, mari tetap kita ada di sini sudah. Amin. Jangan pernah bergeser lagi dari berkat itu. Karena kalau bergeser, ingat di tempat lain tidak ada berkat. Berkat ada di gereja. Berkat ada di tempat ini. Karena itu mari kita semua satukan hati, kira untuk kita selalu ada di dalam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan kehendaknya. Tidak disangka bahwa 3 bupati ini ada di sini bersama-sama dengan Bapak Gubernur yang mengkaderkan 3 bupati ini di sini. Saya punya saudara 2 sudah bicara masalah birokrasi dan lain. Saya bicara masalah politik. Bangsa Israel juga pernah politik. Jadi bangsa Israel juga pernah berpolitik. Jangan tertawa, orang yang tertawa tidak salah. Yang tertawa itu nanti hati 2. Tapi kalau dukung 2 periode, silakan tertawa.
Untuk itu, ini bukan kebetulan, Tuhan sudah merencanakan bahwa Bapak Kepala Suku Besar Gunungan Arfak ini jadi gubernur 2 periode. Oleh karena itu kalau 3 bupati ini sudah hadir berarti sudah selesai. Kenapa? Setelah ini Bapak ini tanggal 22 bulan Mei nanti, bulan Mei ya Bapak, 12 Mei nanti mengundurkan diri. Tidak ada kita ketemu seperti ini lagi. Jadi Tuhan sudah atur. Ini waktu Tuhan. Dan kesempatan itu saya bicara kapasitas bupati, tapi juga sebagai kapasitas ketua partai politik, mohon maaf Pak Ketua DPR. Ada yang bilang Waran pasti maju karena ketua partai. Siapa yang kasih jadi bupati? Siapa yang lahirkan saya? Siapa yang besarkan saya? Terus apa kepala suku besar ini yang lahirkan, besarkan saya? Masa saya mau politik? Ada yang bilang politik, politik itu adik kakak anak. Bagi yang tidak tahu etika politik, memang politik seperti itu, tapi tergantung pada yang mengolah politik itu. Dia mau kasih kemana, terserah dia tuh. Tadi terkait dengan masalah vertikal sudah dibicarakan Bapak Bupati 2, karena Bapak Gubernur juga bicara. Untuk itu, ini Tuhan mau 3 kabupaten berserta seluruh masyarakat Arfak sebagai rumah besar di Provinsi Papua Barat yang menghadirkan provinsi ini, dan yang jadi korban adalah gubernur yang sekarang 1 periode ini harus kita tulis 2 periode. Titik. Tadi saya bicarakan nanti kalau saya suka saya bicara. Saya tidak takut kalau saya bicara di acara yang Tuhan punya dan tidak ada yang marah saya. Untuk itu, hari tadi kita sama-sama sudah meletakkan batu pertama sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah memberikan beberapa sumbangan, tapi juga ikut mendukung. Saya secara pribadi tadi saya sudah sampaikan, Bapak Kepala Dinas Sosial juga tadi sudah sampaikan, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Dinas Sosial. Oleh karena itu, Bapak Gubernur yang saya hormati, pada kesempatan ini saya tidak bicara yang lain-lain, tapi yang tadi saya bicara itu politik, dan saya tambah lagi yang terakhir politik lagi. Kalau orang Arfak tidak berpolitik, tidak mungkin Bapak Gubernur ada, tidak mungkin Bupati 3 ini ada, tapi kita berpolitik. Harus sepakat. Kan saya sudah juga berpolitik, ya Bapak ini tolong maaf. Saya tidak buat keluar dan politik. Untuk itu, dari sini kita sudah letakkan batu pertama pembangunan gedung aula. Gedung aula ini filosofinya gedung yang kita bangun, saya tidak cerita barang lain, contoh gedung ini. Gedung rumah yang kumpul semua orang untuk datang duduk di dalam dan bicara hal-hal yang untuk kepentingan orang banyak. Di sini juga kita kumpul dan kita bicara untuk kepentingan orang banyak, yaitu Tuhan sudah tentukan bahwa nanti periode kedua Bapak Domingus sudah jelas. Terus kamu putar gimana lagi kejutan? Kemarin Manokwari belum bereaksi, lain bendera naik. Setelah kemarin bereaksi, bendera jatuh tiba-tiba. Aduh, saya terus bicara lagi sudah. Untuk itu mohon izin Bapak Gubernur 2 periode pada kesempatan ini. Bapak Gubernur nih beberapa
beberapa waktu lalu saya pergi ketemu Ibu Mega, Ketua Umum. Ibu tanya saya, menurut Ibu Mega itu, yang dia percaya itu Ketua DPD. Kira-kira menurut kau, Bapak Gubernur ini menteri atau gubernur? Bapak itu saya langsung jawab, sapu Bapak itu dia biasa senang rakyat. Jadi dia senang datang ke masyarakat yang ada di sana, jadi dia senang gubernur. Ya kamu kasih menteri kapan dia terima tetap menjadi gubernur. Iya Bapak? Kamu sudah dengar dong? Kamu sudah dengar mereka alasan tepuk tangan. Oke itu hari ini saya bicara dan nanti Bapak juga mengundurkan diri. Kita ketemu di kampanye untuk kampanye Bapak Domingus Mongondo. Untuk itu Undama juga hadir. Tadi saya sudah bilang, Undama hadir, Ketua DPR mewakili ini rakyat Undama. Saya tanya dulu, kamu Undama dukung siapa gubernur? Ini saya tanya langsung ini. Jangan kau datang lemon-lemon dong lawan Undama. Hari ada di tempat lain, jadi pasti mau jam berapa kita pulang ya kita bersyukur, terima kasih. Itu waktu yang Tuhan berikan untuk kita kumpul sama-sama dan kita bubar sama-sama pulang ke rumah kita masing-masing dan kita bersyukur. Terima kasih buat Tuhan bahwa hari ini waktu yang baik, waktu yang indah, waktu yang tepat kita ada bersama dengan Majelis Daerah Catubau dan umat di Catubau untuk hadir bersama kita ibadah dan mengucap bahwa Tuhan telah campur tangan dan MD ini bisa dibangun dan bisa selesai. Ya, begitu mari saja kita semua ya, hidung ini tidak begitu saja hadir ya, tapi kita yakin dan imani bahwa umat ya, terutama yang ada di distrik Catubau ya, mereka punya iman yang luar biasa kepada Tuhan ya, mereka berlutut ya, berdoa dengan ya, air mata, dengan keringat. Tuhan dengar doa itu, Tuhan jawab doa itu, dan Tuhan ketuk ya anak-anak Tuhan, baik sebagai gubernur, bupati dan semua pejabat yang ada ya, dan juga semua pihak, baik sebagai kontraktor ataupun pengusaha dan lain-lain. Ini semua adalah buatan Tuhan. Sepanjang kita berdoa ya, kita minta Tuhan, pasti Tuhan dengan ada jawab, dan Tuhan ketuk hati setiap anak-anak Tuhan ya, dengan langkah datang kepada panitia dan menyumbang ya, baik itu berupa dana ya, tapi juga berupa dana, tenaga, pikiran ya, dan juga material. Dan puji Tuhan dari spontanitas itu Tuhan bekerja dan semua nyatakan bahwa dapat berkat Tuhan, kita memberikan berkat untuk membantu ya, Pak MD Catubau ya, untuk selain meresmikan peresmian, tapi juga tadi kita sudah patuh ya untuk pembangunan aula. Dengan demikian pasti ya kita semua yang ya, Tuhan panggil hadir di tempat ini dan ya menyatakan bahwa Tuhan sudah berikan berkat dari tugas tanggung jawab yang ada, dan kita sudah terima berkat itu, kita menjadi berkat untuk umat, dan tadi kita semua sudah patuh. Jadi gubernur terbatu, gubernur tanggung jawab juga. Ketua DPR terbatu sudah tanggung jawab, kan terus bicara. Semua sudah bicara, yang terbatu tadi semua sudah bicara. Ya, terutama ini Bupati Mampang. Pak yang pegang, jadi sudah semua sudah selesai, jadi sudah. Dan kita imani bahwa ya anak ini sudah diberkati, tidak? Ketika otorisasi memberkati tahun 1895 dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini sudah diberkati. Kita semua sudah diberkati, ini termasuk Bupati 3 ini, dan juga yang kelima Bapak Ketua Dewan. Nah, kita semua sudah diberkati dan kita sudah berberkat. Sekarang kita jadi berkat untuk pertama hari ini kita dari Catubau ya, jadi berkat untuk MD Catubau sehingga aula ini bisa dibangun selesai ya, tepat waktu Tuhan, dan saya punya iman akan hadir untuk peresmian ini.
masih ada kata-kata yang ditunggu, terlalu banyak bicara tapi mana intinya apa dulu. Ya, jadi saya juga nanti kalau bantuan gubernur kan nanti cari kepala biro dulu setelah batu jadi sekarang kata itu. Profesor, nanti setelah pribadi dan juga keluarga ya kita tahu bahwa banyak berkat yang Tuhan berikan melalui jabatan ini. Itu gubernur ini urus 12 kabupaten dan urus 1 kota. Kalau Bupati Mansur, terima kasih urus Mansur tapi urus pegang. Jangan lupa tempat kelahiran dari Kasungan Cilo kita turun ke kota sana. Ya dari keluarga akan semen ya 501 semen. Kalau kita kontak sehingga saya bantu juga mobil untuk antar gitu. Memang tadi di Monika laporkan tadi kan bangun gedung ini kan 1,6. Iya. Ini lebih banyak itu transportasi. Boleh habis ya kayak sini satu kali dari Manokwari dia hanya cuma bawa 50 sak itu sekitar itu sekitar 500 itu ya 200 ya. Ini sebenarnya yang tadi Pak Badan Sosial tadi itu 2 kali jalan berarti 10 juta ongkosnya itu 5 juta dan 5 juta seperti itu. Maka memang transportasi cukup mahal tapi itu luar biasa jemaat punya iman dan doa tadi. Bayangkan tadi baca-baca sumbangan tadi cukup banyak baik orang per orang juga ASN dari anak Catubau tapi juga kepala kampung ya luar biasa sumbangan tadi karena kita iman tadi itu doa tadi doa dengar jawab dan tadi mengingatkan langkah setiap anak-anak Tuhan yang memberikan sumbangan. Untuk itu harapan kita semua ya kantor ini hari ini sudah diresmikan ya, perlu tahu ada isi atau belum dalamnya ini ke depan juga ya, memang kemarin saya sudah suruh itu orang yang punya ahli di interior itu sudah datang ke sini lihat gedung ini isinya ini seperti apa dan sedang direncanakan bisa nanti terjemahkan apa yang berbicara ini supaya bisa diterjemahkan dan kalau belum ada isinya ya ini perlu kita isi interiornya kursi meja ya, dalam ruangan ini sehingga ya, tidak kosong tapi sudah lengkap dan kantor ini bisa digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan ya, akan menjadi berkat bagi kita semua. Ya baik, jadi ini saya mau cerita sedikit ya. Usia ini sejak ada dalam kandungan, bahkan belum ada di kandungan Tuhan sudah membentuk. Tuhan sudah siapkan dan sudah tetapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai di tingkat RT RW. Jadi pemerintahannya, tapi juga di masyarakat adat, ada yang jadi kepala suku dan sebagainya, tapi juga di gereja maupun agama. Ini Tuhan sudah siapkan semua. Sejak kita ada di kandungan, jadi tidak heran kalau kita jadi pejabat. Kalau bukan, ya kalau kita berpikir manusia, yang jadi gubernur atau presiden, gubernur, bupati, wali kota itu orang-orang yang gelar dari ini sampai ke kanan gitu. Akhirnya dari muka sampai belakang, yang ahli-ahli, ya kan? Tapi tidak demikian, ya. Ya mereka yang ahli-ahli itu yang pakar-pakar bagi disiplin ilmu. Kalau kita kembali ke manusia, mereka itu lah jadi tadi dari kandungan kita sudah disiapkan untuk menjadi pemimpin. Iya toh, di akan sudah jelas itu, kita tinggal baca saja. Kan ya pemimpin ini kan tidak lahir dari orang besar ataupun bapaknya pejabat, tetapi pemimpin lahir dari bawah juga dari anak untuk pemimpin lahir untuk menjadi pemimpin ya begitu. Nah maka itu ya Bapak Lodwig ya menekan harus menekan menyebutkan ini 3 tokoh kita orang Arfak yang memulai yang menerima
Injil, kami juga mendukung Injil. Ya, sebelumnya kita punya moyang-moyang kita. Mereka menerima Injil dan mendukung penginjilan. Datang, Lodi, Bare, Sidogi juga demikian, ya, menerima Injil, mendukung penginjilan. Kami juga menerima pemerintah boleh ada, ya, kemudian juga bisa menerima semua orang, semua rakyat bisa ada bersama dengan kita. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian dari mendukung penginjilan tadi, ya, Kolodit, Mandacan, ya, Barens, Mandacan, dan juga Yogi tadi menyebutkan menerima dan mendukung penginjilan. Ya, mendukung penginjilan itu orang tua kita dapat berkat. Ya, berkat itu jatuh kepada kita anak-anak ini, ya, susu anak-anak ya. Kita ini yang dapat berkat itu. Nah, maka itu ya, Bapak Lodwig, Bapak Bareng sudah menerima Injil, mendukung penginjilan, maka ya, berkat itu jatuh ke saya dan saya jadi mulai dari bekerja jadi camat, jadi bupati sampai dengan jadi gubernur. Terus heran itu orang tua kita bekerja mendukung penginjilan. Nah, maka itu berkat itu turun ke orang tua, berkat itu turun ke kita anak-anak. Ya. Pak Bupati Marcel, bapaknya juga majelis jemaat. Bapaknya dapat berkat Tuhan dan berkat itu jatuh ke anaknya Pak Markus Waran jadi Bupati. Pak Ermusindo, Bupati Manokwari, ya. Bapak Noah Kindo yang menerima Injil dan mendukung Injil. Berkat itu jatuh pada anaknya Ermusindo jadi Bupati. Pak Saroy, Bupati Pegunungan Alfat, bapaknya juga penginjil, ya kan? Dukung penginjilan. Berkat itu jatuh pada anaknya, iya dong? Ya. Belum lagi yang banyak yang duduk ini, yang dokter dan juga Pak Bonggol, ya, semuanya. Kita iman bahwa pasti kita orang tua-tua menerima Injil dan mendukung penginjilan, maka berkat itu jatuh ke kita punya anak-anak, ya. Nanti kita berkat ini akan jatuh ke kita punya anak-anak lagi, ya, dan seterusnya gitu, ya. Saya punya anak ada kuliah di Jerman sudah selesai, ya. Tanggal 18 Januari 2022 sudah selesai S1 dari Jerman, teknik konstruksi, ya. Yang nanti dia rencanakan bangunan-bangunan bertingkat, berlantai, jembatan, itu kerjanya dia nanti ke depan. Sudah selesai tanggal 16 ya, bulan April dia akan pulang dari Jerman dan tiba di Jakarta sekitar tanggal 17. Dan itu akhirnya ya orang tua tadi kita dapat berkat itu dari kita kerja itu melayani ya mendukung keagamaan masyarakat ya, berkat turun ke situ anak-anak kita seperti itu iya dong. Terima kasih pasti semua pejabat yang ada, tidak hanya pejabat di atas pemerintahan yang ada, tapi pejabat gereja dan juga pejabat masyarakat adat ini semua itu kita jadi berkat dari semua orang. Baik, ya ini saya resmikan jalan di seluruh distrik di Pegunungan Alfat ini buat mau itu satu gol yang terakhir saya datang resmikan jalan tembus di kota distrik itu. Dan waktu itu kita tiba ya sebelumnya saya antarin 4 pesawat maaf itu tiba mendarat terbang ke sini mengantar ini pengangkat tugas kepala distrik yang pertama Bondang dia tuh tahu Bondang ada Jawa itu dia kepala distrik pertama saya. Waktu itu jalan belum ada, dia jalan dari Minabog sudah oke, tembus, tapi harus jalan dari Minabog ke sini untuk setelah pelantikan kepala distrik ada 18 kepala distrik termasuk Catubo untuk pengangkat tugas pada pesawat. Kemudian mulai ada rumah dan naik di daerah ke atas. Kita jalan ke sana. Pak Kepala DPR, Pak Moses kita jalan sampai sana. Sampai sana dia dan sana. Pendatang berikut lagi naik ke atas, Romeo di atas ini. Apa? Lihat masyarakat sih, tapi juga masyarakat harus siap nasi kita makan. Datang berikut lagi kita jalan ikut turun ini. Jalan bermalas kita kali ke bawah. Naik dari sana turun. Kalau batu itu yang ada sekarang depannya. Jadi pernah juga ya saya kita tadi sudah
Kalau kita semua kan berharap kita selalu mendukung itu dan ya. Kalau sekarang saya tidak takut itu suami. Kalau orang roti silakan roti sekarang, tidak akan tenang. Ya. Betul, tidak akan tenang. Ya kenapa? Kita percaya bahwa kita bertuhan, Tuhan dari kita. Saya dari rumah itu saya sudah berdoa. Biasa mau berangkat tetap saya berdoa. Saya kasih tahu ibu, ada mau berangkat ke sini, berangkat ke sana. Dari Jakarta sekali dari Jakarta doa dari sana, dan saya sendiri doa di jalan. Dan memang selalu harus saya berdoa. Ya, berdoa untuk mobil bisa selamat, tiba dan selamat, kembali juga dengan selamat, naik pesawat juga, pergi dan selamat, pulang dengan selamat juga. Ya, ini memang pasti ada yang bilang ini gubernur naik pesawat-pesawat terus. Saya juga takut pesawat sebagai manusia. Sebagai manusia kita takut pesawat juga, iya toh. Dulu kita pakai pesawat kecil-kecil itu. Saya sudah di darat satu go sini, Pastega sana, Tiger sana, Kebar sana, Snoopy sana. Kita pakai pesawat-pesawat kecil itu. Jadi saya sebagai manusia, dia cuaca buruk tapi ya itu sebagai manusia tapi saya tetap doa dan pasti pergi tiba selamat pulang dengan selamat. Ya ini kita tinggal di satu go sini, tinggal di Hing sana, tidur di Pastega sana, di Tagen. Kita kali dari Manokwari pakai mobil resmikan jalan tembus Penibut, tembus Penibut. Ya, ntar mobil situ. Sekarang kita jalan resmikan kantor distrik Tagen. Ada pakai torefer waktu itu masih kita jalan. Oh, pakai resort ini. Kita sudah tiba di kampung yang depan ini. Yang anggota DPR dari Partai Nasdem di kampung depan ini. Ya, kita jalan kaki dari itu sampai situ bisa. Aduh, pakai tuan yang datang bahkan masyarakat kira yang sama-sama di saya itu ketua DPR itu polo-polo salah lagi. Saya bilang ini ketua DPR di belakang kita tunggu. Kaget begini ketua DPR sudah buka celana panjang terus jalan celana pendek. Baju itu dia semua. Saya imani yakin percaya bahwa sukacita dan kita berdoa terus dan puji Tuhan kasih jabatan untuk KKK barusan mengikuti situ. Rupanya memang Tuhan tidak kehendak Tuhan sudah dibunuh dalam waktu maju lalu Bapak ternyata Tuhan berencana bagi saya untuk saya harus jadi karateka di Gunung Arfa. Jadi waktu itu wartawan tanya, kenapa Bapak sudah jadi bupati baru jadi karateka? Saya bilang inilah berkat Tuhan, saya harus terima dan saya laksanakan. Jadi saya bilang ini berkat Tuhan kasih berkat yang karateka dan saya siap terima. Jadi memang biasa ada istilah pemerintahan kan roda pemerintahan ini dia roda ini kan dia bisa berputar ya atau bisa maju bisa mundur kan begitu. Mobil itu bisa maju bisa mundur. Dan juga dia bisa berhenti, kita bisa ada di atas ada di bawah seperti itu. Yang harus kita terima dan kita syukur begitu. Berkat yang terhormat itu Tuhan. Setiap untuk berkat yang kecil Tuhan akan berikan berkat yang besar. Dari situ saya mengerti orang yang saya berikan menyatukan masyarakat di keluarga. Apa yang tadi Pak Bupati bicarakan itu saya bisa nyambung itu untuk saya ada di Gunung Arfa ya, untuk mempersiapkan pemerintahan di Gunung Arfa. Dimana pada waktu itu kita ya menetapkan pejabat di Gunung Arfa itu susah juga. Masyarakat tadi bilang pejabat eselon 2 harus mencerminkan 156 kampung. Jabatan ini cuma 20, 30 eselon 2. Mereka bilang harus masing-masing kampung ada kepala dinas. Kita tuh harus menjelaskan ke mereka itu. Harus mencerminkan 10 distrik. Harus mencerminkan 4 suku. Ya kan? So atau model dan ya di situ saya mengerti ya memang Tuhan tidak izinkan saya jadi gubernur pada waktu itu karena saya harus persiapkan ini kabupaten dulu, di mana kita kawinkan antara adat budaya dengan aturan dan keluarlah saya nanti pada eselon 2 aman tenang semua. Oke. Sekarang kita masuk pada pejabat eselon 3 dan 4 saya aula salah baik kasih aula di kantor bupati baru
semua 100-300-an orang saya lantik semua, selesai, aman semua, begitu selesai lah sudah tugas saya. Wabil tadi mana? Ya, melanjutkan. Setelah 2 tahun persiapan kabupaten ini, Wabil melanjutkan dan pemilihan dan Pak Saroy dengan Pak ini Hari Musmulacan jadi wakil. Jadi seperti itu. Maka itu apa yang Pak Bupati sampaikan tadi ini, mari saya dan kita semua. Tidak ada orang datang, orang lain bisa datang bangun kita, ya. Kita sendiri harus bangun diri kita semua. Jadi tidak ada orang lain bisa marah kita, kecuali kita sendiri bisa marah gitu. Orang lain tidak akan berani bicara. Dia bicara baik-baik. Tapi hal-hal yang Bupati sampaikan tadi, seperti itu kita semua. Ya, ini pegawai sebagian besar dari Manufarindo kita tempatkan, baik ke Wandama, ke Kuntuni, kita tempatkan ke Pega, Mansel, Manufari sendiri. Ya, ini sebagian pegawai terutama Al-Fakir semua lahir dari tangan saya. Sampai sekretaris kampung 412 itu dulu. Bagaimana kita kalah-kali waktu itu? Bagaimana bukan tidak punya jasa, bagaimana dia bisa punya jasa? Ya zaman itu lain dengan zaman sekarang itu. Bagaimana dia tidak punya jasa, dia harus punya jasa. Bagaimana mungkin SD dia bisa punya jasa SMA itu. Lalu sekarang kita tidak ada. Bagaimana saudara? Bagaimana kita bekerja keras untuk sekretaris kampung yang kasih mereka sudah sejak kampungnya ada, mereka sudah bekerja, sudah mengabdi, harus angkat mereka untuk awal. Dan serahkan sekali itu simbolis di Taibia sana, Amal sana, ada beberapa titik itu. Seperti itu. Jadi maksud saya tadi ya, kita berdoa Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab, sudah hadirkan ini kabupaten termasuk pegunungan Arfak ini. Jadi anak-anak Arfak ya, yang sudah diberikan kepercayaan menjadi ASN, menjadi pejabat-pejabat baik eselon 2, yang 3 dan juga 4 ya. Firman tadi sudah kuatkan kita semua. Tugas ini kan sudah dibagi habis pada semua ya, bisa kita kebetulan bicara dipegang untuk menyambung dengan apa yang Pak Bupati sampaikan. Ruangan di dalam yang telah diresmikan pada hari ini, karena itu saya atas nama Majelis Umum Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, saya membuka pintu kantor Majelis Daerah Jatubo pada hari ini 2 April 2022 hanya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Secara resmi kantor Majelis Daerah Jatubo.
2, 3. Sekali lagi terakhir 1, 2, 3. Penunjukan foto 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi